Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui skuad Garuda memang berada di level yang berbeda dari Argentina. Tetapi dia puas melihat mental anak asuhnya yang tampil ngotot hingga akhir pertandingan. Timnas Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Argentina dalam laga FIFA Matchday. Tim Merah Putih memang kalah dari tim juara Piala Dunia 2022 tersebut. Namun penampilan Asnawi Mangkualam dan tim tetap mendapatkan banyak pujian dari pencinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Timnas Indonesia bermain cukup rapi dalam laga melawan tim berjulukan La Albiceleste tersebut. Mark Klok dan kawan-kawan memang terus digempur serangan oleh Leandro Paredes dan tim. Namun, tim asuhan Shin Tae-yong tak menyerah begitu saja. Marcelino Ferdinand dan tim juga terus mencoba melakukan serangan. Tim Merah Putih bahkan beberapa kali berhasil menciptakan peluang. Meski akhirnya Timnas Indonesia tak berhasil membobol gawang Emiliano Martinez, kegagalan itu tak membuat Shin Tae-yong pusing. Pelatih asal Korea Selatan itu justru terlihat sumringah karena anak asuhnya tampil cukup bagus. Penampilan Elkan Bagot Merah Putih bahkan diyakini membuat Argentina ketar-ketir karena Indonesia sempat membuat beberapa peluang untuk mencetak gol. Melihat penampilan anak asuhnya yang terus berjuang hingga akhir, mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu pun angkat topi untuk kerja keras para pemain. Pelatih berusia 53 tahun itu berharap skuad Garuda bisa belajar banyak dari Argentina. Penampilan bagus yang ditunjukkan skuad Garuda ini pun membuat Shin berharap Indonesia bakal menghadapi lawan-lawan tim kuat lainnya. Dengan menghadapi lawan yang kuat, Timnas Indonesia pun bisa meningkatkan levelnya. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali akhirnya mengungkapkan permintaan khusus dari Argentina. Tidak hanya itu, Amali juga membeberkan kesan Argentina selama berada di Indonesia. Sebelum ke Indonesia, Argentina terlebih dahulu berada di Beijing, Cina. La Albiceleste datang untuk menghadapi Australia di Stadion Workers. Hasilnya Argentina meraih kemenangan dengan skor 2-0. Selama di Cina, Argentina merasa diganggu dengan banyaknya para supporter yang datang baik di bandara dan hotel. Skuad Argentina tampak tidak nyaman. Nah, saat mau berangkat ke Indonesia, Argentina rupanya punya satu permintaan khusus. Argentina meminta kepada PSSI agar selama di Indonesia kenyamanannya dapat terjaga. Benar saja, PSSI merahasiakan semuanya tentang Argentina, baik tiba di Indonesia dan hotel tempat menginap. Saat Argentina tiba di Indonesia, tim asuhan Lionel Scaloni itu datang dengan nyaman. Termasuk saat tiba di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat. Selain itu, sesi latihan Argentina selama di Indonesia juga dijaga ketat. Semua ini dilakukan PSSI agar juara Piala Dunia 2022 itu merasa nyaman berada di Indonesia. Setelah mendapatkan servis dari PSSI, Amali menyebut Argentina puas. Mereka memuji semua persiapan yang sudah dilakukan oleh PSSI. Pelatih Argentina Lionel Scaloni memastikan bahwa ia akan melakukan rotasi untuk menghadapi Timnas Indonesia. Menurut Scaloni, keputusan itu diambil bukan karena faktor meremehkan Timnas Indonesia. Scaloni awalnya membawa 27 pemain Argentina untuk melakukan tur ke Asia pada Juni 2023. Tim tangguh menurunkan skuad terbaiknya di Piala Dunia 2022 saat melawan Australia di Stadion Workers, Beijing, Cina. Hasilnya Argentina meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia. Usai pertandingan berjumpa Australia, Argentina akan melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. 3 pemain Argentina tidak dibawa untuk melawan Timnas Indonesia. Mereka adalah Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi. Meski tersisa 24 pemain, skuad Argentina tetap kuat. Namun Scaloni sudah memastikan bahwa ia akan melakukan rotasi untuk menghadapi Timnas Indonesia.
Pemain yang bermain sejak menit awal saat lawan Australia akan diistirahatkan. Sedangkan pemain cadangan akan bermain sejak menit pertama. Keputusan Scaloni untuk rotasi karena ia ingin bereksperimen, bukan meremahkan timnas Indonesia. Seperti diketahui dalam ranking FIFA, timnas Indonesia di posisi ke-149 dan Argentina di peringkat pertama. Lebih lanjut, Scaloni mengaku senang dengan tiket pertandingan timnas Indonesia versus Argentina yang sudah habis terjual. Menurutnya, ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Sebelumnya, PSSI menjual 60.000 tiket pertandingan timnas Indonesia versus Argentina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyindir klub Liga 1 khususnya Persija Jakarta yang sempat sulit melepas pemain ke timnas Indonesia menjelang laga FIFA Matchday Juni ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahwa sebenarnya saat jadwal Liga 1 dibuat sudah ada kesepakatan antara PSSI dan klub. Klub dikabarkan sudah sepakat apabila ada pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia, mereka sepakat untuk melepas pemain. Akan tetapi menjelang FIFA Matchday Juni 2023 saat timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan, terdapat klub yang lambat melepas pemain, padahal kompetisi Liga 1 belum bergulir. Tentu saja sindiran Erick Thohir ini disampaikan kepada klub-klub yang tak memenuhi kesepakatan bersama tersebut. Seperti diketahui, belakangan ini Persija memang menjadi salah satu klub yang sulit melepas pemainnya ke timnas Indonesia sebelum masuk periode FIFA Matchday. Padahal timnas Indonesia sudah menjalani TC pada 5 Juni 2023. Namun Persija baru melepas dua pemainnya, yakni Rizky Ridho dan Witan Sulaiman ke timnas Indonesia pada tanggal 12 Juni 2023. Tentu saja ini menjadi keluhan tim pelatih juga karena timnas Indonesia seharusnya sudah menjalani persiapan melawan Palestina. Namun karena telatnya beberapa pemain gabung membuat tim pelatih tentu saja kesulitan menyiapkan strategi. Bahkan menyatukan chemistry antar pemain juga dibutuhkan waktu, sehingga diperlukan pemain bisa bergabung lebih cepat. Persija memang menjadi sorotan karena tim kebanggaan The Jackmania tersebut hanya menjalani latihan tak berbeda dengan beberapa klub Liga 1 lainnya. Sehingga sebenarnya klub pun bisa melepas dengan cepat karena agenda klub maupun timnas sama-sama latihan.